Tamu kita kali ini yaitu seorang single mom muda yang luar biasa hebat mengurus anak semata wayangnya. Dia adalah Vinessa Ines, seorang aktris yang sudah aktif dalam dunia entertainment sejak tahun 2006 sampai sekarang. Di balik kesuksesannya, ternyata Vinessa pernah diselingkuhi sampai mengalami KDRT oleh mantan suaminya. Dalam episode kali ini, Vinessa Ines akan membicarakan banyak hal mengenai percintaan, pernikahan, dan perjuangan menjadi seorang single mom. Kalau misalnya kita udah di titik maksimal, tapi tetap dia memilih jalan yang lain, ya sudah. Iya. Memang di sini batas kita, tapi betul. dia sudah mau memilih yang lain, ya mau gimana? Berarti kayak he's not into me. Bahagianya orang menikah tuh kayak mau dia nemenin pada saat lagi di bawah, pada saat lagi down, pada saat lagi di atas. Terus mereka punya cobaan yang mungkin berat, tapi mereka bisa ngelewatinnya. Tapi kalau setelah itu sang istri masih bisa bilang, ya gue bahagia di dalam pernikahan ini, itu udah paling mahal. Sebenarnya lebih pasnya tuh kalimatnya gini ya Pak Purwa, kalau menurut aku. Kalau mau senang-senang aja jangan nikah. Berperan sebagai ibu, sebagai ayah, itu benar-benar menguras itu. Tapi happy-nya juga double. Harus bisa menjadi tegas pada saat tertentu ya. Harus bisa menjadi pelindung pada saat tertentu juga. Itu yang mungkin sampai sekarang pun masih akan terus belajar bagaimana caranya bisa membagi peran ini gitu. Jadi sempat Ines kan tanya sama saya, kok kayaknya pernikahan dulu kayak zaman saya gini kok bisa langgeng. Iya. Nah, saya baru ada jawabannya. Belum tentu mereka bahagia sebetulnya. Kenapa langgeng? Ditahan-tahan. Sebab saya baru ingat ya, saya punya anak, punya orang tua gitu, dia baru bercerai setelah anaknya menikah semua. Jadi ditahan-tahan. Nah, karena mungkin ya ini juga ya, banyak kita punya masyarakat berpikir bahwa perceraian itu suatu aib. Banyak banget. Bukan hanya aib buat yang bercerai, tapi terutama buat keluarga. Nah, ini yang orang tua yang suka egois. Mempertahankan martabat kehormatan keluarga di atas penderitaan anak. Sehingga anak terpaksa mempertahankan pernikahan itu. Nah, walaupun ini dibilang tabu ya, saya sebagai orang tua yang mungkin sudah berpendidikan di luar negeri, saya berpikiran terbuka. Orang suka bilang gini, pernikahan itu ibadah. Saya setuju banget, pernikahan itu ibadah. Selama ada Tuhan di dalamnya, kan gitu. Kalau sekarang suami sudah nggak setia, saya rasa dia bukan Tuhan lagi, dia seperti setan kan begitu. Nah, lantas gimana kita mengabdi kepada setan, itu suatu ibadah, paham ya? Apalagi posisinya wanita adalah pengikutnya si suami nih. Benar. Gitu kan. Masa kita ikutin setan jadinya? Makanya gimana pun kan suami adalah kepala rumah tangga, nahkoda lah kalau di dalam kapal. Dia ini adalah nahkoda, mau dibawa kemana. Tapi kalau misalnya kita udah tahu nih depan ada gunung es, kita mau dibawa ke gunung es. Masa kita mau manut gitu? Kita belokin dong ke jalan yang lebih benar. Gitu. Tapi kalau misalnya yang si nahkoda ini tetap ngotot, kita mau gimana? Menyelamatkan diri kan dari kapal itu. Benar. Jadi ini pelajaran sekali, baik bagi orang tua maupun bagi anak yang bersangkutan. Pertama, orang tua tolong kalian mesti mengutamakan kebahagiaan anak. Saya terus terang, kalau saya punya anak putri kan, satu. Waduh, kalau sampai di KDRT sama suaminya, saya akan suruh cerai. Karena itu udah bukan satu bentuk pernikahan yang seharusnya. Bukan pernikahan yang sehat. Ya? Paham. Jadi jangan gini, ntar saya malu, anak saya cerai. Nah, ini juga pelajaran bagi anak muda atau yang bersangkutan yang cerai, terutama wanita. Jangan merasa itu sebuah aib. Apalagi Anda sebagai korban. Loh, kok sebagai korban saya di KDRT, saya diselingkuhi, malah kok saya jadi aib, saya yang aib, kasihan banget. Sudah jatuh ketiban tangga kan. Nah, jadi saya rasa saya respect Ines bahwa Vinessa, wanita juga punya hak untuk bahagia. Itu yang paling penting. Betul. Emang wanita diciptakan hanya untuk suplemen apa gitu ya? Memang supporting. Tapi kan bukan hanya sebagai
boleh ada boleh tidak gitu kan, menemani hidup lelaki kan Betul. nggak begitu. Iya, nggak kayak Jadi gitu dia harus konsepnya. menjadi partner, nah, ya kan di dalam pernikahan. Iya. Makanya kalau sudah nggak bisa terwujud, saya sih dengan berat hati Iya. lebih bagus cerai. Mhm. Masih ada kesempatan kok. Iya. Kita diperbolehkan menikah lagi. Boleh. Kenapa tidak boleh? Kan gitu. Betul. Nah, jadi makanya nggak usah disesali apa yang sudah terjadi, Benar. terima saja. Dan Iya. jangan jadi overthinking. Saya salah kali ya. Apalagi kita suka compare dengan Iya. si dia yang mencuri Mhm. pasangan kita. Saya kalah cantik kali ya, saya kalah pintar. Jangan. Ya kita nggak ada kurangnya, kita nggak ada salahnya yang saya bilang tadi. Iya. Kalau betul suami kita mencintai kita, jangan kata satu alasan kita kurang tinggi atau kurang cantik. Sejuta alasan aja dia tidak akan tinggalkan kita. Betul. Itu loh. Jadi nih para wanita jangan naif gitu loh. Maksud saya Ja percayalah gitu, cari mhm. yang memang Into calon suami yang you. memang tepat. Iya, yang benar-benar into you gitu. Betul, into you, Yang bener. tidak menjadikan kita juga sebagai sosok yang lain gitu. Bener. Ada beberapa maksudnya aku punya teman, dia kayak suka yang gini, coba deh kalau misalnya contohnya aja, coba deh rambut lo diitemin deh. Kenapa lo suka-suka gue gitu ya, rambut gue gitu kan. Ya itu kan maksudnya salah satu kayak menjadikan gue sosok yang lain gitu. Iya. Misalnya Yang memaksakan menurut kehendaknya kan gitu kan. Beda kalau misalnya kita udah berbuat dosa gitu kan, kita diingetin ya itu sangat boleh Iya, gitu. betul. Tapi kalau misalnya cuma masalah penampilan, terus ya this is my style gitu Betul. kan, masih dalam normanya, kita Betul. masih apalagi kalau misalnya kita pergi ke acara formal, kita masih pakai pakaian formal, bukan Iya. pakai celana pendek sama Iya, kaosan betul, gitu. betul. Bukan tidak menyalahi seperti itu gitu. Terus kenapa? Ya, berarti jadi ini unsur bahwa kalau dia mencintai, dia tidak diktator gitu ya, memaksakan semua harus sesuai dengan keinginannya. Dia Iya. memberikan kita juga ruang gerak, Itu kebebasan dia. memilih. Banyak banget perempuan-perempuan, wanita-wanita di luar sana tuh jadi kehilangan dirinya sendiri. Betul. Hak dirinya. Nah, ini satu poin yang saya mau tekankan bahwa cinta itu sama dengan memberikan kebebasan memilih. Ini contoh ya. Kalau istri saya menikah dengan saya bukan karena dia memilih sendiri untuk mau menikah dengan saya, itu bukan cinta namanya. Betul. Itu namanya paksa. Iya. Kan gitu kan. Jadi memang cinta itu harus ada kebebasan memilih. Jadi kalau suami Anda atau pacar Anda tidak memberikan kebebasan memilih, selama semua yang norma baik ya. Iya. Gitu kan. Mau pilih baju model ini, warna ini, rambut mau style gimana. Kita juga tahu kok. Itu berarti nggak cinta gitu. dia kalau tidak membebaskan kebebasan memilih. Betul. Nah sekarang percaya nggak? Saya bisa punya statement sampai sekarang sama istri saya. Kalau ada kamu menemukan pria lain yang bisa mencintai kamu lebih dari saya, silakan pergi. Oh ya? Saya relakan. Karena saya harus yakin bahwa dia itu tetap stay sama saya karena pilihannya. Dan saya yang harus berusaha maksimal supaya dia selalu memilih saya. Iya. Paham ya? Betul. Nah ini yang penting. Kadang-kadang para suami berpikir, kamu udah jadi istri aku mau kemana sih? Aku apain juga kamu. Ya kan? Itu yang biasanya. Ya, langsung gitu. Tidak seperti itu konsepnya sayang. Jadi memang di dalam cinta itu juga harus ada feedback gitu. Jadi tidak mungkin yang satunya bisa bertahan kalau misalnya ya kayak ini aja deh, kayak misalnya kita susun gitu kan. Kalau misalnya nilainya nggak sama kan akan goyah. Betul. Nah, gimana caranya kita bisa menjadikan ini seimbang gitu supaya dapat feedback yang memang seharusnya kita dapat gitu kalau kita sudah maksimal. Tapi kalau misalnya kita udah di titik maksimal tapi tetap dia memilih jalan yang lain, ya sudah. Memang di sini batas kita. Tapi dia sudah mau memilih yang lain, ya mau gimana, berarti kayak he's not into me. Betul. Udah itu juga aja. Harus rela.
harus rela. Jangan memaksakan. Jangan memaksa, Iya, jangan apa itu begging yang setuju banget. mm-mm, Makanya saya bilang nih, para wanita yang ibaratnya ditinggalin, diputusin walaupun pacaran, nggak usah apa sih, begging. jadi apa tuh orang bilang tuh ya, jadi hati tertekan, apa Oh sih istilahnya, jadi iya, depresi apalagi gitu ya. iya, Nggak depressed. usah. Apalagi merasa bersalah dan segala macam, nggak usah. Menurut saya harus disyukuri. Mm-mm. Untung ini terjadi sebelum menikah. Iya. Betul kan? Betul. Kalau udah menikah kan lebih ribet lagi kan. Mungkin udah terlanjur kita ada anak dan segala macam, harta bersama, wah lebih ribet. Aduh, rempong. Betul. Nah mungkin kita setuju bahwa seringkali di masyarakat kalau kita bertemu ya, ditanya udah menikah belum, kan gitu kan. Iya. Kalau sudah menikah udah punya anak berapa gitu ya. Tapi hanya ditanya yang begitu-begitu, nggak pernah orang bertanya, kamu bahagia nggak sih di Aduh. dalam pernikahanmu? Kan begitu ya. Jadi ini penting banget nih, coba nanti Vanessa coba share gitu ya. Karena Mm-mm. ini yang seringkali nggak dipikirkan juga sama para istri nih, para wanita gitu. Kamu bahagia nggak sekarang? Lebih Iya. bahagia menikah atau kamu waktu sendiri kan gitu. Ini hal Mm-mm. yang penting. Karena menurut saya adalah wanita pantas dan berhak untuk bahagia. Oh jelas. Dan hidup itu harus selalu bahagia. Itu tujuan Tuhan sebetulnya. Betul. Jadi saya nggak percaya yang namanya takdir Tuhan bikin mau kita susah. Enggak. Kita susah mungkin karena pilihan kita, ya kan? Iya. Nah, gimana nih komentar dari Vanessa soal ini? Iya. Soal Kalau bahagia itu. apalagi bahagia di dalam pernikahan itu tuh mahal ya menurutku. Karena gini, bahagianya orang menikah tuh kayak mau dia nemenin pada saat lagi di bawah, pada saat lagi down, pada saat lagi di atas, terus mereka punya cobaan yang mungkin berat tapi mereka bisa ngelewatinnya. Tapi kalau setelah itu sang istri masih bisa bilang, "Ya, gue bahagia di dalam pernikahan ini." Itu udah paling mahal. Benar. Itu. Setuju. Karena udah teruji ya. Bukan hanya di saat-saat senang-senang saja. Iya, ya karena kan? bahagia sama, yang perlu diingat nih teman-teman, bahagia sama senang itu beda. Ini kata sifat yang berbeda ini. Iya. Iya. Nah, ada satu statement gini, orang suka bilang gini, wah menikah itu jangan cari bahagia. Itu gimana tuh? Kalau mau Saya kadang-kadang berpikir kalau gitu mau cari susah ya kita menikah. makanya Gitu ya? sebenarnya lebih pasnya tuh kalimatnya gini ya Pak Purwa, kalau menurut aku. Iya. Kalau mau senang-senang aja jangan nikah. Nah, Benar. itu baru benar. Betul. Tapi kalau misalnya mau bahagia dalam menikah itu mahal, itu ya itu menemani pada saat lagi susah, pada saat lagi kita sama-sama di bawah, terus Betul. juga sama-sama merintis. Iya, betul. Nah, mungkin gini, saya nggak pernah korek ya arti kata. Jangan-jangan ada arti kata kan? Iya. Sampai perempuan sama wanita ada arti berbeda. Beda Nah, juga. mungkin seneng dan bahagia juga berbeda. Beda. Kalau cari seneng lebih konotasinya tuh egois, ke diri sendiri. Yes. Saya mau cari seneng. Nah, Jadi ibaratnya saya mau cari senang-senang aja. waktu menikah tuh carinya untuk kesenangan diri aja. Mikirin diri aja. Pasangan menderita, masa bodoh. Ya, Yang penting pasangan saya kita senang apa enggak juga sabodo, ya kan? Cuma kata bahagia jangan-jangan ada lagi nih. Kita merasa senang melalui senangnya pasangan kita. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi itu bahagia, yaitu dengan menyenangkan pasangan. Betul. Itu yang namanya bahagia. Jadi kalau memang definisi itu memang betul, pernikahan itu harus saling menyenangkan. Iya. Betul nggak? Sama ini. Oh, saya bahagia nih ketika merawat istri saya yang lagi hamil. Betul. Saya bahagia nih menghadapi istri saya yang sedang, maksudnya kayak kalau misalnya pas hamil tuh kan ada aja kayak misalnya morning sickness, terus ada juga yang kayak ngidamnya itu nggak pengen lihat muka kamu gitu kan. Tapi dia tetap tidak merasa tersinggung. Betul. Tapi dia mengerti bahwa oh ini fase-fase benar. Perempuan Jadi ibaratnya hamil selalu bersamamu lah. Iya. Di dalam segala keadaan. Bahkan pengalaman pribadi saya waktu istri saya melahirkan anak yang pertama, dia sempat kena baby blue, sehingga dia itu takut keramaian, terus lemah, sering pusing. Jadi saya ngambil alih, saya gantiin popok anak saya tuh.
Terus pergi ke dokter, saya selalu cerita, saya gendong anak saya di samping para babysitter dan para ibu. Ini bapak bencong atau apa gitu kan? Saya ke Ini dokter bapak yang lahiran anak. apa istrinya nih? Iya. Ya, jadi, nah itu tadi benar banget Iya, bahwa carilah suami yang selalu mau mengisi, ya kan? iya. Saling melengkapi. Saya contohnya tuh dari orang tua saya sendiri ya. Iya. Bapak saya tuh, ibu saya tuh sering banget cerita gitu, sering Hmm. banget cerita karena sama ibu saya kan udah kayak temen. Jadi bapak saya tuh, kalau papamu tuh ya, kalau misalnya lagi mau berangkat kerja, Hmm. mama kan pusing gitu kan, Hmm. sering pusing pas lagi kakak saya yang pertama baru lahir tuh, itu papa yang masak, Hmm. nanti dia yang nyuci, waktu itu nyuci katanya, Iya, iya. nyuci popok, nyuci baju. Nanti kalau misalnya udah mau berangkat nih, "Ma, ini kunci dilempar ya," gitu. "Oh Hmm. iya, makasih ya, Pak," gitu. Jadi saya melihatnya tuh dari situ, oh berarti bisa saling mengisi tanpa harus menuntut ataupun harus dituntut, Benar, itu gitu. benar banget. Kalau namanya kita mencintai, kita tuh apa ya, mau membahagiakannya, Iya. nggak mau dia susah sendiri kayak gitu ya. Mhm. Bahkan saya ingat waktu saya masih berpacaran aja nih sama istri saya ini, Mhm. kan mungkin kita berbeda tingkat sosial lah ya mungkin ya. Jadi sehingga istri saya ini nggak bisa punya pembantu kan di rumah. Nah, kebetulan Oh, keluarganya ada beberapa anak wanita kan, itu oke. ada jadwal piket. Oh, Heeh, jadi zaman dulu tuh belum ada PAM juga kan, musti timba air di ya sumur, cuci ampun. pakaian, cuci piring. Dan percaya nggak, saya selalu temenin dia dan bantu dia pada waktu piket dia. Jadi saya bantuin timba Wow. air kayak gitu Iya, ya. iya. Nah, saya nggak tahu dah, itu mungkin bisa jadi satu bukti bahwa kepedulian sayangnya calon pacar kita itu udah kelihatan sebetulnya, nggak perlu nanti tunggu menikah. Yang tadi Benar. dibilang, nanti udah menikah dia berubah. Nggak bakalan. Menikah malah lebih buruk. Mhm. Kalau awalnya aja sudah buruk, Betul. akan tambah Lebih buruk. keluar lagi tuh aslinya tuh. Iya, betul. Oke. Nah, kita terus nih ya, seru nih. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan begini. Apa? Kan kelihatannya sekarang Binesa menjadi single mom kan? Betul. Betul. Dan juga karir kan, sibuk begini-gini. Itu gimana tuh tipsnya mengatur waktu? Jadi Kok bisa gitu jadi kayak double role ya? iya. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi double role itu tuh sebenarnya nggak mudah ya. Mungkin Hmm. teman-teman juga yang nonton mungkin single mom juga. Jadi, berperan sebagai ibu, sebagai ayah, itu benar-benar menguras itu. Tapi happy-nya juga double. Happy-nya double dalam Hmm. artian tuh, anakku tuh udah mulai paham gitu kayak, "Mimi," kayak lucu banget, kemarin kan lagi halangan. Ya. Jadi tadinya tuh mau nemenin dia berenang ke Hmm. dalam. Cuma aku bilang, "Enggak Nak, Mimi lagi halangan nggak bisa," gitu kan. "Oh ya udah Mimi duduk aja," gitu kan. Maksudnya diperhatikan dengan anak laki-laki, Wah, itu apalagi anak calon laki-laki. suami yang bagus tuh. Iya, dari kecil udah Amin, bisa semoga aja. concern begitu. Iya, Itu jadi yang kita cari dari ciri lelaki. udah kita Dia bilangin, peduli. udah saya bilangin Coba kan. kalau dia marah-marah, mami gini-gini, wah itu Mhm. bahaya deh. Dia enggak sih, dia Iya, enggak. iya, Dia terus kayak lanjut. kayak misal lagi sakit aja, "Mimi sakit, Mimi jangan sakit dong," Hmm. gitu kan, "Mimi jangan sakit." Iya, ya, harus bisa menjadi tegas pada saat tertentu ya, harus bisa menjadi pelindung pada saat tertentu juga. Hmm. Itu yang mungkin sampai sekarang pun masih akan terus belajar bagaimana caranya bisa membagi peran ini, gitu. Terus juga kerja juga, ya kan. Kadang-kadang juga anak aku bawa ke tempat Ya, kerja, nah itu. gitu. Supaya dia juga tahu gitu kan, Mimi Betul, ini betul. bener loh kerja, gitu. Iya, iya. Kerjanya seperti ini, kamu juga harus tahu bahwa Iya. uang yang Mimi hasilkan itu dengan cara begini, Iya, iya, gitu. iya. Luar biasa. Makanya ini bukti ya, salah satu bukti, karena saya selalu berpendapat dan percaya bahwa tidak ada yang wanita tidak bisa.